Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran tematik kita hari ini masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita memasuki subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran pertama, muatan pelajarannya. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, muatan IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang ketiga, muatan IPA KD 3.8 tentang menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa dapat membuat laporan wawancara. Yang kedua, siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembelajaran pertama, muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Nah, menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum kalian melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari yang umum ke yang khusus. Nah, di sini pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan dimulai dari tahap pembuka, yaitu dengan cara kalian memperkenalkan diri kalian kepada narasumber. Lalu inti itu pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah kalian siapkan. Lalu yang terakhir ada penutup, yaitu pewawancara akan menutup wawancara harus memberikan kesan atau pesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Di sini, Ibu memberikan contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik atau judulnya itu tentang budidaya kerang mutiara. Nah, narasumbernya yang kalian mau tanyakan itu kepada peternak kerang mutiara. Nah, daftar pertanyaannya bisa seperti ini. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Lalu kalian menunggu nih jawaban dari narasumber. Setelah selesai memberikan penjelasan, lalu lanjut pertanyaan yang kedua. Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, itulah contoh daftar pertanyaan wawancara kepada narasumber. Laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut ini. Yang pertama itu ada topik wawancara atau judul wawancara yang akan kalian tanyakan. Yang kedua ada narasumber, yaitu orang yang ingin kita tanyakan. Yang ketiga pewawancara, yaitu
kita yang sebagai menanyakan kepada narasumber. Yang keempat ada waktu dan tempat wawancara. Yang kelima ada hasil wawancara. Dan yang keenam itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu tujuan atau hasil wawancara kita kepada narasumber. Masih di pembelajaran pertama, yaitu muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Nah, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalian tahu ini hewan apa? Itu hewan sapi. Sapi dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil daging dan susunya. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama di sini ada pohon mangga. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Nah, selanjutnya ada ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, dengan kita merawat hewan dan tumbuhan dengan baik, maka kita telah mencintai lingkungan di sekitar kita. Tugas kalian muatan IPS KD 3.1 ada di buku Bu Pena, Ayo Berlatih, halaman 194, nomor 1 sampai nomor 3. Kalian boleh langsung kerjakan di Bu Pena. Jika tidak muat, boleh di buku tulis tematik atau di buku tulis Bu Pena. Masih di pembelajaran pertama, sekarang muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara kita peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia, maka sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Nah, bagaimana jika tumbuhan dan hewan tidak dirawat dengan baik? Nah, tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka tanaman tersebut akan cepat mati. Lalu bagaimana dengan hewan? Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, di sini ada burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup yang lainnya. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa kita merawatnya dengan baik, maka burung merpati tersebut akan cepat mati. Nah, di sini bisa kita lihat ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Yang pertama, hewan yang terawat. Tubuh yang tegak dan bergerak sangat lincah. Lalu hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, lesu, dan tidak memiliki tenaga atau tidak bertenaga. Lalu yang kedua, hewan yang terawat. Nah, bulunya atau rambutnya terlihat bersih, indah, dan mengilat. Jika dipegang dan diusap,
tidak mudah rontok. Lalu hewan yang tidak terawat bagaimana? Yaitu bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan cepat rontok. Selanjutnya yang ketiga, hewan yang terawat. Nah, kita bisa lihat dari matanya. Matanya terlihat jernih, terang, dan tidak keruh atau tidak kotor. Nah, bagaimana hewan yang tidak terawat? Yaitu matanya dapat berair atau bernanah sehingga terlihat keruh. Bahkan hewan tersebut tidak bisa melihatnya. Nah, itulah ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Tugas kalian muatan IPA KD 3.8 di buku tematik kalian 4C halaman 81 nomor 1 sampai nomor 4. Nah, di buku kalian itu ada sebuah gambar. Kalian ceritakan tentang ciri-ciri keadaan alam yang terawat dan tidak terawat sesuai dengan gambar yang ada di buku. Langsung dikerjakan di buku paket tematik. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.